ternyata Donald Trump ini benar-benar melakukan kebijakan yang disampaikannya ketika masa kampanye begitu soal tarif dan juga ketentuan-ketentuan lainnya. Apakah ini akan secara total mengubah perdagangan secara global? Ya pasti, pasti. Tentu terhadap mereka, Amerika terhadap Eropa juga treatmentnya juga sudah beda ya. Kalau saya baca informasi dari Eropa, artinya kita hanya ada dua, yaitu menyelesaikan EU SEPA, yaitu perjanjian komprehensif ekonomi partnership kita dengan Eropa yang saat ini udah 17 kali berunding tapi belum kelar-kelar. Kali itu udah kelar, mungkin itu bagian daripada yang bisa mereposisi kita untuk mengganti ke Amerika apabila Trump mengenakan kita biar masuk yang lebih tinggi. Baik, di sisi lain kita lihat rupiah ini sudah tertekan hingga 16.300 bahkan hari ini Pak Benny, dan berbagai upaya juga sudah dilakukan pemerintah. Salah satunya yang kita dengar ini adalah rencana untuk mewajibkan parkir DHE di dalam negeri hingga 1 tahun. Tanggapan Anda terkait rencana ini seperti apa? Ini 1 tahun itu untuk komoditi apa ya? Kalau komoditi industri kan siklus trade-nya hanya 3 bulan. Artinya modal kerjanya hanya sanggup memikul 3 bulan. Kalau ditahan sampai setahun, terus nanti bulan keempat, kelima, keenam kerjanya pakai apa? Nah itu yang masih saya belum dapat penjelasan itu. Mungkin kalau untuk terhadap komoditi yang siklus trade-nya setahun, ya itu siklus trade-nya setahun, itu nggak masalah. Tapi kalau siklus trade-nya kurang dari setahun itu akan jadi masalah. Baik, artinya menurut Bapak kebijakan ini tidak bisa disamaratakan untuk seluruh sektor. Nggak bisa, harus dipilih yang setahun tuh yang mana aja. Ya mungkin kalau tambang kan hanya menggali ya, yang bikin hasil tambangnya kan yang bikin Tuhan. Nah itu mungkin bisa. Tapi kalau industri itu kan man-made, bukan God-made. Itu nggak bisa setahun. Paling banter 3 bulan. Baik, artinya harus diberikan pilihan mulai dari 3 bulan dan juga 1 tahun seperti itu Pak Benny, atau lebih banyak lagi pilihannya? Iya betul. 3 bulan kan sudah jalan sekarang. Ya kan? Nah 3 bulan udah jalan. Tapi kan masih belum bisa memenuhi kebutuhan dolar di dalam negeri sehingga rupiahnya tertekan. Nah saya lihat sih Amerika kan nggak menurunkan interestnya. Fed belum menurunkan interest rate-nya secara signifikan, masih sedikit-sedikit. Makanya sekarang 1 US itu hampir sama, 1 euro itu hampir sama dengan 1 US. Baik, lalu risikonya sebesar apa Pak Benny kalau ternyata pemerintah ini tetap menyamaratakan untuk seluruh sektor harus wajib 1 tahun? Ya ada industri yang berhenti. Baik, artinya untuk sektor-sektor tertentu ini justru akan lebih lambat pertumbuhannya. Iya, artinya kalau industri misalnya industri sepatu ya, atau industri pakaian jadi, atau industri furniture, itu maksimum hanya 3 bulan. Begitu ditahan setahun, itu bulan keempat, kelima dia udah nggak punya modal lagi untuk menggerakkan industrinya. Ini kalau melihat praktiknya di lapangan, apakah menurut Anda masih ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa diperbaiki terkait dengan DHE ini untuk bisa menarik lagi pengusaha lebih banyak menaruh dananya di dalam negeri? Ya mungkin DHE kan ada rewardnya ya, rewardnya yang saat ini masih belum belum jelas, baru mau akan dibuat reward atau insentif lah namanya. Nah, sepanjang insentifnya itu lebih besar dari misalnya harus nambah modal kan, harus minjam modal lagi nih ke lembaga keuangan. Nah, itu mungkin menarik. Dan kedua, DHI-nya bisa dijadikan, kalau nggak salah dulu Ketua OJK mengatakan DHI-nya bisa dijadikan agunan untuk kredit modal kerja. Nah, sepanjang bunga kredit modal kerja itu lebih kecil dibandingkan reward atau insentifnya DAE, itu akan jalan. Baik, tapi tanpa insentif-insentif tersebut menurut Anda artinya pengusaha ekspor ini tetap akan menaruh dananya di luar negeri? Ya sepanjang, kalau kita kan harus hidup ya, kita punya karyawan cukup banyak, kan kita harus hidup. Nah tentu
Risikonya kan DHI itu kalau kita nggak melaksanakan, maka kita tidak akan dilayani dalam proses kita ekspor. Nah itu yang juga akan menjadi masalah. Akhirnya eh, ini mau jalan tuh enggak lah. Kalau mau jalan ya tentunya kita bisa lakukan lewat negara kedua ya. Kedua artinya kita nggak ekspor dari sini, kita ekspor dari negara tetangga lah. Baik, tapi dari segi instrumennya, apakah menurut Anda ini sudah cukup menarik bagi eksportir? Kalau instrumennya sih menarik, cuma soal waktu aja, lamanya ditahannya itu, lamanya disimpannya itu, ya, lamanya disimpannya itu. Nah tentu misalnya saya punya banyak teman di tambang misalnya, mereka itu mendapatkan kreditnya, pembiayaannya dari bank di luar. Tentu kewajiban-kewajiban terhadap lembaga keuangan di luar itu harus dipenuhi dari hasil ekspornya mereka. Nah itu kan jadi masalah juga yang harusnya kalau dia dibiayai oleh lembaga keuangan di Indonesia tentu nggak akan keluar. Baik, artinya ketentuan saat ini di mana DHI ini diparkir 3 bulan menurut Anda sudah ideal dan lebih baik untuk tidak diperpanjang menjadi 1 tahun? Sebaiknya gitu. Artinya saya nggak against 1 tahun ya. Itu kita harus lihat ditelaah lagi cost structure-nya dan siklus trade-nya. Tentu akan menyesuaikan dengan siklus trade dan cost structure-nya. Baik, tapi untuk prakteknya nanti, apakah menurut Anda ada hal-hal misalkan seperti pengawasan ini juga yang harus diperketat lagi oleh pemerintah? Kalau semua perdagangan itu melalui lembaga keuangan, pemerintah tentu mempunyai tools untuk mengawasinya. Layaknya pajak aja. Pajak kan bisa punya tool, apalagi sekarang ada sistem pajak yang baru yaitu Cortex. Semuanya tersambung semuanya. Dari mulai kartu kredit sampai ya kredit sampai transaksi di bank itu pasti ketahuan semuanya dan bisa diawasi lah.